Allah tak pernah melepaskan nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat Allah berikan, nikmat sempat Allah berikan, dan yang paling utama Allah masih memberikan nikmat keimanan kepada kita, sehingga mudah langkah kaki kita untuk melakukan sholat 5 waktu, mudah langkah kaki kita untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Kaum muslimin, suatu syukur juga karena pada tahun ini kita sudah bisa untuk melakukan sholat tarawih. Karena pada tahun lalu segala aktivitas ibadah itu dilarang dan dibatasi aktivitasnya. Alhamdulillah pada tahun ini dengan bahagia, dengan rasa syukur kita dapat kembali beribadah sholat tarawih berjamaah di masjid. Oleh karena itu, marilah manfaatkan waktu yang Allah berikan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amalahu." Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah manusia yang terbaik?" Lantas kemudian Rasulullah menjawab bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tala umruhu, dapat bonus umur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amalahu, akan tetapi bagus juga amalan-amalan perbuatannya. Sehingga mari kita janji dalam diri kita bahwa inilah Ramadan yang terbaik yang mungkin akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan yang satu-satunya disebut di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Satu-satunya bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena keistimewaannya yang ada di dalam sangat luar biasa. Kalau kita melihat literatur, Ramadan ini berasal dari kata ramdo, artinya panas. Kenapa disebut panas? Ada dua maknanya. Yang pertama, karena memang ketika siang hari tenggorokan panas terasa, mulut panas terasa, karena tidak ada air yang mengalir di dalam tenggorokan kita, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, panas. Ada penjelasan yang lain yang juga mengatakan sebenarnya panas yang dimaksud ramdah ini itu ibaratnya besi tua, Pak. Besi tua yang berkarat. Kita ambil besi tua yang berkarat, kita panaskan di atas api yang bergejolak, kita biarkan beberapa menit sampai menyala itu besi, sampai menyala besinya, kita ambil, kemudian kita hantam ke lantai, jatuh karat-karatnya. Ini juga disebut dengan ramdah. Apa maksudnya? Maksudnya itulah manusia dengan bulan Ramadan. 11 bulan lamanya sebelum datang Ramadan berkarat mata kita. 11 bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan mulut juga ikut berkarat. Telinga berkarat, mata berkarat. Datangnya bulan Ramadan, kita bersihkan karat-karat tersebut dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Jadi bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah suatu kewajiban. Hukumnya wajib. Di dalam Islam kalau sudah hukumnya wajib, berarti mengerjakannya mendapat pahala, tidak mengerjakannya mendapat dosa. Akan tetapi di dalam Islam ada golongan orang-orang yang boleh meninggalkan puasa Ramadan. Jadi tadi hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa. Tapi ada golongan orang yang diberikan rukhsah, diberikan keringanan untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Yang pertama,
orang yang sakit. Jadi orang yang sakit itu diberikan keringanan untuk boleh tidak berpuasa. Akan tetapi sakitnya ada syaratnya. Yang pertama, sakitnya itu khawatir akan bertambah parah kalau dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa, artinya kalau dia tidak berpuasa, takut sakitnya tambah parah. Ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang kedua syaratnya, takut sakitnya akan bertambah panjang dan bertambah lama. Kalau hal seperti itu maka diperbolehkan untuk berbuka puasa, tidak berpuasa, tidak apa-apa, tidak terkena dosa ketika meninggalkannya. Nah, inilah syaratnya. Jangan sampai kita sakit kecil, lantas kemudian dengan dalil orang sakit boleh meninggalkan puasa, itu tidak diperkenankan. Nah, akan tetapi kalau ada orang yang sakit, ini diwajibkan untuk mengganti puasanya ketika Ramadan telah selesai. Faman kana minkum maridun fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit pada bulan Ramadan, sakitnya tadi seperti takut, khawatir sakitnya bertambah parah, khawatir sakitnya lama sembuhnya kalau dia berpuasa, maka dia boleh berbuka puasa fa'iddatun min ayyamin ukhra, akan tetapi dia wajib menggantinya ketika bulan Ramadan telah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, musafir, orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan keluar kota, syaratnya harus keluar kota. Jangan dikatakan kita dari sini ke Juwata, kita bilang musafir, lantas kemudian merasa diri boleh untuk meninggalkan puasa. Nah, tidak bisa. Kalau mazhab Syafi'i memberikan batasan jarak itu 80 km. Jadi barang siapa yang merasa sudah melewati perjalanan 80 km, kemudian merasa sudah meninggalkan kota tempatnya, berarti sudah dianggap musafir. Apabila musafir maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Syaratnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sama hukumnya dengan orang yang sakit tadi. Orang yang sakit, orang yang musafir, apabila dia tidak berpuasa, tidak apa-apa, tidak berdosa, akan tetapi wajib menggantinya setelah bulan Ramadan selesai. Akan tetapi jumhur sepakat, apabila dia musafir, lantas kemudian dia tetap mau berpuasa, maka itu lebih baik baginya. Nah, jadi kalau musafir ada pilihan. Kalau dia dikira-kira masih mampu untuk berpuasa, maka boleh, tidak masalah. Bahkan lebih afdal dan lebih mulia. Golongan yang ketiga yang boleh tidak berpuasa, yaitu orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu ini misalnya orang yang tua, renta, sakit-sakitan. Ada orang tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, maka dia memang tidak dianjurkan untuk berpuasa, tidak ada dosa baginya, boleh untuk tidak berpuasa. Orang tua renta sama orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ada orang sakit yang ada harapan sembuh kayak sakit demam, praktek 2-3 hari itu bisa sembuh, nah itu wajib mengganti saja. Tapi kalau orang tua, ada orang yang sakit, yang susah harapan sembuh, sudah divonis dokter ketergantungan obat misalnya, maka dia boleh tidak berpuasa, akan tetapi hukumnya bukan mengganti, tetapi wajib membayar fidyah. Nah di sini ada perbedaan. Kalau yang sakit biasa dia ganti saja setelah bulan Ramadan. Tetapi kalau orang yang sakitnya parah, ketergantungan, maka dia cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasa. Yang selanjutnya yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu ibu-ibu, wanita yang hamil, atau ibu-ibu atau wanita yang menyusui. Ini boleh untuk tidak berpuasa.
Jadi ulama hanya berbeda pendapat, apakah dia nanti mengganti saja ataukah juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Tapi jumhur menjelaskan apabila dia tidak berpuasa khawatir dirinya sendiri, maka cukup diganti setelah Ramadan selesai. Tapi kalau dia tidak berpuasa, takut karena anaknya nanti kenapa-kenapa, takut karena bayinya nanti kenapa-kenapa, maka hukumnya diqadha sekaligus membayar fidyah. Diqadha sekaligus membayar fidyah sesuai hari yang telah ditentukan. Bagaimana cara membayar fidyah? Fidyah ini kisarannya 1 mud. 1 mud itu kalau kita berdoa, bagaikan orang berdoa, dikasih beras di sini penuh, ini namanya 1 mud. Kita berikan kepada fakir miskin. Akan tetapi pemerintah kemudian, ulama Indonesia kemudian menjelaskan tidak etis apabila hanya beras yang kita kasih kepada orang miskin. Sehingga ijtihadnya ulama Indonesia menambah, ada ayamnya, ada ikannya, ada sayurnya, maka dihitung bagaikan kita makan setiap kali makan. Dikonversi menjadi uang, apakah boleh? Boleh. Bahkan sudah keluar edaran Kementerian Agama ketika orang meninggalkan puasa, orang yang sakit misalnya tadi, orang yang menyusui khawatir akan bayinya, maka dia membayar fidyah 35.000 per hari. Jadi 35.000 dikalikan dengan berapa jumlah hari yang ditinggalkan. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa ilmu yang mungkin bermanfaat bagi kita semua berkaitan tentang golongan orang yang diperbolehkan tidak puasa dan konsekuensinya ketika dia tidak berpuasa. Ada yang halnya mengganti ketika di luar bulan Ramadan, ada juga yang harus wajib membayar fidyah. Lantas pertanyaan terakhir, bagaimana kasusnya orang yang bekerja keras? Orang yang bekerja keras bagaimana? Apakah dia berpuasa? Apakah tidak berpuasa? Ulama menjelaskan orang yang bekerja keras tetap wajib berpuasa, tetap wajib berniat puasa. Artinya malamnya dia berniat, kemudian subuhnya dia sahur. Akan tetapi ketika memang dalam pekerjaannya terasa berat dan susah, disitulah dia baru boleh untuk berbuka puasa. Jangan diniatkan memang dari malam, besok aku tidak puasa, kemudian paginya ada kopi sama sarapan. Ini tidak dibenarkan. Yang dibenarkan memang ketika dia tahu pekerjaannya berat, tetap dia ikhtiar, tetap dia niat, saya niat berpuasa esok hari. Sahurnya tetap dia bangun, tetap dia makan sahur. Ketika sudah turun di pekerjaan, terasa berat, di situ baru dia boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang bekerja keras cukup mengganti ketika Ramadan telah selesai, tidak perlu lagi membayar fidyah. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ada manfaat terutama untuk diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.